Yesus. Firman Tuhan katakan, siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, dia memuliakan aku. Biar pagi hari ini ada syukur, ada ucapan syukur, terima kasih. Apapun keadaan kita hari ini, dia tetap Allah yang layak. Dia tetap baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Rahmatnya selalu baru, tidak pernah berhenti dalam kehidupan setiap kali. Mari wanita-wanita Tuhan angkat suaramu dan sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kesetiaan-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kirialah Rabu Shandalo. Terima kasih. Kami persembahkan bagi Allah yang mulia. Terima kasih. Kami Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima, amin. Yes, Lord. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Tidak ada nama lain yang Ku layak. selalu Langit dan sembahmu, bumi menyembahmu Kau Tuhan. layak Yes. terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kami mau memujimu, mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi angkat suaramu, ku mau memujimu. Mau memujimu, Yesus. ku selalu Amin, amin. mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu Yesus, hanya bagimu haleluya. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami angkat hati kami, suara kami menyembahmu, satu-satunya Tuhan. Haleluya, haleluya, Di hadapan tatamu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Allahku, sebab kami mengecap kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Mari yang dari rumah-rumah angkat suaramu. Haleluya. Bagi Raja, bagi Allah yang ajaib, Allah yang Tuhan berkuasa. sama-sama. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Yesus tak pernah berubah. Tuhan
Tuhan. Ada perayaan sukacita, perayaan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Yaitu yang kami rayakan siang hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab tidak ada nama lain yang layak, hanya Engkau Amin, satu-satunya ya. Tuhan kehidupan Benar, setiap Tuhan. kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat satu-satunya Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Woo. Thank you Jesus. Sama-sama katakan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik. Amin. Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Dia baik. Dia baik, Amin. Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacita, sama-sama katakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. kasihnya Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan. Terpujilah Yesus. Terpujilah Tuhan. terpujilah Yesus. Yesus. Sekali lagi katakan. Tuhan. Terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya Sekali lagi katakan. kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Sekali lagi katakan. Kasih setianya kekal. Setianya kekal selamanya. Amin. Amin. Haleluya. Mari dari rumah-rumah kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami mau mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Ku cari wajah
jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. mari sama-sama aku cari wajah-Mu. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. kami panggil namamu, Ku panggil namamu, kami dengar jawab. dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan
Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan Kau tak satu-satunya. pernah tinggalkan. Haleluya. Oh Yesus. Raboshanda laraboshandamu. Amin. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Dengan segenap hati, Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari.
saya serahkan kepada Ibu Feni. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau saat ini kami masih bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala hal yang baik yang boleh kami terima Tuhan dalam kehidupan. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap wanita-wanita-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah pada siang hari ini Tuhan. Setiap kami Tuhan, Engkau mengurapi dan Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami dan menjagai setiap kami. Berikan kami hikmat, berikan kami hati yang mau taat, hati yang mau diubahkan, hati yang mau dibentuk Tuhan. Kami mau setia Tuhan dalam segala situasi apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kami setiap wanita-wanita-Mu Tuhan, biar kami bisa menjadi berkat bagi keluarga kami menjadi penolong buat suami dan anak-anak kami menjadi tiang doa di dalam setiap keluarga kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap masalah pergumulan yang ada Tuhan. Engkau tahu setiap masalah dari kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan-Mu Tuhan ada selalu untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau menjawab semua doa-doa kami Tuhan. Berkati setiap rumah tangga yang ada Tuhan, berkati para suami Tuhan, jadikan mereka suami-suami yang selalu mengandalkan Engkau, mereka menjadi imam yang benar, imam yang kudus di dalam keluarga Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak yang takut Tuhan, berhasil dalam segala hal, dan mereka mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan berikan pengurapan Tuhan yang daripada-Mu. Engkau menyertai hamba-Mu ini Tuhan, agar setiap firman yang diberitakan Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kami, menjadi pengharapan yang besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mau serahkan ibadah kami siang hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Engkau yang waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Pendeta Rubino. Ya, shalom ibu-ibu semua yang ada di Women of Love. Saya percaya bahwa semua pasti baik ya dalam anugerah Tuhan. Ibu-ibu yang baik bisa kasih tanda jempol atau sign di device ibu-ibu semua bahwa kita semua baik karena anugerah Tuhan ya. Thank you buat kepercayaan untuk bisa berjumpa lagi. Pastor Evelyn dengan Pastor Timothy tentunya, dan semua pengurus atau diaken yang ada di Women of Love pada siang hari ini. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah prinsip sederhana tentang sepenuh hati ya, bahwa kita mesti hati yang betul-betul total pada Tuhan. Nah, ibu-ibu di Alkitab itu ya, di Alkitab ya ada kata yang memang nggak nyaman di telinga, namanya anjing, ya kan? Nah, kalau kita lihat ya, ada satu orang keturunan Kenas. Orang itu bukan orang Israel, ya, tapi dia adalah orang dari suku lain, maksudnya bukan dari bangsa Israel ya. Namanya adalah Kaleb.
ya Kaleb. Kita tahu ibu-ibu ya. Kaleb itu berasal dari kata dua kata kan. Kalb itu adalah sepenuh, lev itu adalah hati. Jadi orang ini disebut arti namanya Kaleb, itu adalah sepenuh hati. Kaleb ini adalah orang yang salah satu dari dua orang yang dari keluarnya Mesir, ya Israel dari Mesir. Saya nggak tahu apakah saya freeze ya punya internet. Ya. Boleh diberitahu, ibu-ibu? Suaranya lancar, Pak, tapi videonya agak sedikit freeze, tapi nggak apa-apa. Suaranya Oke. lancar. Suaranya lancar ya. Kalau Ya. ini nanti dikasih tahu ya, Bu Evelyn. Oke. Thank you. Ya, Ya. baik. Nah, mungkin ini nggak tahu ini internet di kamar saya. Saya ada di saya dalam anugerah Tuhan lagi di Batu Malang, ibu-ibu ya. Karena memang ada beberapa hal yang akan saya kerjakan. Nah, ibu-ibu, kata Kaleb sekali lagi tadi saya katakan adalah sepenuh hati, yaitu kalf itu sepenuh, kalf itu sepenuh dan lev itu adalah hati. Itu bahasa Hebrew tentunya, bahasa Ibrani ya. Nah, kenapa ya sepenuh hati itu digambarkannya kok seperti anjing gitu ya? Karena begini, anjing itu sebetulnya punya sifat adalah kesetiaan kan, setia. Ibu-ibu yang di rumah ada pet, ada anjing, kita tahu ya bahwa dia adalah salah satu binatang yang memang punya kesetiaan. Itu gambaran ini analogi ya ibu-ibu semua. Nah, saya ingin mengajak kita nanti ke perempuan Syro-Fenisia. Ya, itu dari Sidon. Dia orang kafir. Secara pilihan dia disebut ini adalah orang goyim. Ya, istilah goyim itu begini. Istilah orang kafir. Goyim itu kamu bukan bangsa pilihan. Nah, Yesus itu kan pribadi yang sangat lemah lembut dan rendah hati. Oh jelas, Matius 11 berkata, belajar daripadaku karena aku ini adalah rendah hati dan lemah lembut dan rendah hati. Ya. Tapi ibu-ibu semua, nanti kita membaca, saya akan baca di Markus pasal 7. Ya. Tapi sinopsis itu begini. Injil yang memberitakan cerita yang sama, tapi dengan sudut pandang yang memang berbeda. Dalam pengertian, kadang-kala jangan bingung ya, kalau misalnya ada penjelasan ya di kitab tertentu Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, tapi di penjelasan kitab lain berkata ya sebelum hari Paskah. Itu jangan kita berkata oh kalau gitu ini saling tumpang tindih enggak atau saling berlawanan enggak, tapi itu tergantung dari penulisnya itu mengambil dari penanggalannya mana. Sebab kalau penanggalan misalnya kaum SNI itu ibu-ibu kalau membaca di kitab Markus itu keluar kaum SNI. Kaum SNI itu sebetulnya komunal yang sangat kuat. Ya, mereka itu lebih memilih selibat, tidak menikah. Makanya Yesus berkata sama murid-murid tanya, "Guru, untuk perjamuan Paskah itu kami mau persiapkan gimana?" Yesus berkata, "Kamu masuk ke kota di Yerusalem, nanti ketemu laki-laki." Kalau bahasa Indonesianya hanya seseorang di kitab Markus pasal 15 kalau nggak salah. Tapi di terjemahan Yunaninya itu sebetulnya seorang laki-laki. Kalau nggak salah pakai kata akrotos, yaitu seorang laki-laki, man. Ya, jadi dia laki-laki. Nah, dia akan membawa kendi di pundaknya. Nah, aneh kan, laki-laki membawa kendi itu aneh. Karena tradisi Yahudi yang menimba air itu, bahasa Jermannya ngangsu. Ya, itu istrinya Pak Agus pasti tahu ngangsu itu. Mungkin Bu Evelyn juga tahu ngangsu kali ya. Karena kita dari kota yang tahu bahasa ngangsu. Ngangsu itu menimba air. Ya. Yang nggak tahu ngangsu, maafkan saya. Nah, banyak kan yang menimba air itu perempuan. Ya, tapi ini memang karena orang SNI tidak punya istri, jadi dia nimba air sendiri untuk keperluan sehari-hari. Nah, jadi jangan bingung kalau membaca Alkitab kok antara Injil satu dengan Injil lain itu kadang-kala ada sedikit perbedaan. Ya, kita kalau diserang di sisi itu kita bisa menjelaskannya. Karena itu sudut pandang penanggalan. Ya, tergantung waktu itu menggunakan penanggalan Yahudi atau penanggalan SNI soal Paskahnya. Ya, oke. Saya
Saya cuma memberitahu sedikit hal itu ya. Nah, dalam kitab Markus 7 itu sinopsis dengan Matius pasal 15. Ya, di Matius pasal 15 mulai ayat yang ke 21 sampai 28 cerita ini ada, tapi di Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke kira-kira mungkin ayat yang ke-29 itu cerita ini sama, cuman ada beberapa penjelasan yang berbeda. Nah, saya akan mengambil kitab Markus, ibu-ibu semua, karena Markus ini adalah orang yang mendapat sumber menulis Injil dari Petrus. Ya kan? Dia mengambil sumber Injil itu dari Petrus, kesaksiannya Petrus. Ya, jadi dia tulis Injil ya yang kita sekarang miliki. Ini adalah Markus Yohanes ya, yang dulu membuat itu tuh Barnabas dan Paulus sampai pisah. Gara-garanya yaitu Markus meninggalkan mereka di pelayanan. Waktu kemudian mau diajak lagi, Paulus nggak mau. Jangan mengajak orang yang pernah meninggalkan. Padahal mungkin Markus waktu itu kangen sama orang tuanya yang masih muda waktu itu. Sangat muda ya. Tapi Paulus itu orang kekeh. Tapi itu bukan hal yang secara moral. Karena misalnya jatuh selingkuh atau nyuri duit. Bukan. Itu jadi kalau ada perbedaan pendapat di antara pelayan hanya gara-gara masalah itu ya nggak apa-apa lah, wong itu nggak terlalu prinsip sebetulnya kan, ya kan? Jadi kecuali kalau soal misalnya selingkuh, moralitas hancur karena duit, nah itu serius itu ya. Jadi ibu-ibu kadang-kala masalah nggak perlu dibesar-besarkan kalau hanya hal yang ya beda pandangan apa misalnya ya. Saya ketawa dulu di satu gereja, bayangkan gara-gara warna seragam saja untuk Natal sampai terjadi perpecahan. Ya itu kan ya ampun, apa sih? Ada yang pengen kuning mungkin dari partai tertentu, ada yang pengen merah dari partai tertentu ya. Sekalian buat kampanye ya, ribut pecah gereja. Saya bilang, ya ampun. Setan ya ketawa ya. Kayak gitu itu kan nggak esensi banget lah, buat apa itu ya. Nah, kembali lagi ibu-ibu semua. Markus itu kemudian memberitahu kita tentang wanita Zero-Venesia ini. Ini wanita kafir. Ini sebetulnya bukan bangsa pilihan yang kayak kita sebetulnya, yang disebut dengan Goyim. Karena secara fisik lahiriah kita ini bukan orang Yahudi. Ya kan? Nah, di narasi ini nanti kesannya itu seperti Yesus kok kayak nggak lemah lembut kesannya. Ya kan? Karena dia mengatakan begini, tidak patut roti diberikan pada anjing. Padahal kan dia lemah lembut dan rendah hati kan. Kok kesannya keras, keras itu pernyataan keras. Nah, saya akan bedah satu pelan-pelan ya ibu-ibu. Saya terbatas, tapi saya berdoa Roh Kudus akan terjemahkan ini buat kita. Ternyata nanti di balik itu Yesus tuh mengajar murid-muridnya yang notabene semuanya orang Yahudi untuk tidak rasis. Itu lebih penting ibu-ibu. Karena begini, sifat orang itu ya kalau tidak disentuh Tuhan itu rasis ibu-ibu. Ya kalau saya bilang rasis itu nggak cuma soal suku. Oh ya jelas suku sama. Orang pikir orang Western nggak rasis, sama juga ibu-ibu. Ya saya dalam anugerah Tuhan beberapa kali ke Australia. Ya anak saya juga dalam anugerah Tuhan sempat sekolah di sana. Anaknya Pak Tim juga di sana kan. Oh, orang bule yang tidak kenal Tuhan. Sama ibu-ibu. Wih, iya rasis. Karena rasis ini evil spirit loh. Ya kan? Oh iya kan? Ya, orang mana saja. Termasuk orang Chinese kan punya istilah kan. Kita ini lang, yang lain kui. Nah, itu mungkin tahu bahasa itu ya. Ya kan? Oh iya. Jadi yang manusia itu kita, yang lain itu ya setan, gendruwo dan sebagainya ya. Itu yang belum di dalam Tuhan. Saya ngomong yang belum di dalam Tuhan ya. Nah, tapi rasis itu bukan soal suku saja, tapi soal juga apa? Meremehkan orang lain, rasa paling kaya. Ya kan? Apalagi ini kita di era flexing. Semua orang pamer-pamer, bayangkan. Naik jet, ya kadang-kala cuma ternyata jetnya itu ternyata gambar di komputer. Dibuat ya. Kemudian apalagi ternyata pinjaman semua, ngutang dan sebagainya. Hari-hari ini kan begitu, ibu-ibu semua. Makanya waduh orang bisa sampai korbannya bisa pada bunuh diri loh gara-gara. Ya memang orang itu kalau digelitiki begitu itu keinginannya paling ngeri sih ibu-ibu. Ya, makanya betul ya.
Katanya Renal Kasali nih, orang kaya beneran itu fotonya cenderung nggak bagus. Yang kaya beneran. Kalau ditaruh di ruang tamu itu cenderung norak ya, jasnya kedodoran. Ya kan? Itu katanya orang-orang kaya yang asli begitu tuh. Tapi kalau belum kaya biasanya fotonya bagus-bagus. Ya, itu kata Renal Kasali loh, bukan kata Rubin Ong. Nanti saya dimarahin ibu-ibu di Women of Love itu ya. Ya, tapi betul itu bisa jadi rasis juga. Ya, di pelayanan juga sama, rasa gerejanya paling hebat. Ah, kamu sih pelayanannya kecil, gerejamu kecil. Kita hebat, kita luar biasa. Kita punya LED paling mahal, kita punya sound system paling mahal, kita punya cara untuk kemudian keluarkan ke platform YouTube atau ke platform ya apalah paling keren. Itu bisa jadi rasis, ibu-ibu, karena rasa diri paling superior. Nah, Tuhan kan nggak mau begitu, ibu-ibu ya. Nah, coba kita baca. Ya, saya dari tadi belum baca ayat, nanti dipikir saya ini lagi ngajar kuliah tentang apa lagi ya, padahal saya lagi khotbah kan, ibu-ibu ya. Oke, kita ke Markus pasal 7 ya. Ada pembelajaran bagus buat kita semua. Ya, kita coba lihat mulai ayat Markus 7 ayat yang mungkin 24 ya mulai, ibu-ibu. Saya pelan-pelan akan mengajar ini pada ibu-ibu semua supaya kita ini, oh ya, thank you yang di host ya, thank you. Sampai mungkin ayat 29 kali ya, beberapa ayat ini. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Tirus ini wilayah bangsa wilayah bangsa kafir ya. Ini masuknya Syria, ya, Syria. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ya, ayat 25 kemudian dikatakan malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, jadi orang kafir ini, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, nah ini dia, biarlah anak-anak kenyang dulu. Jadi ada dua gambaran ini, anak-anak kenyang dulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ya, maka kata Yesus kepada perempuan itu, baca sama-sama yuk ayat ini reward yang Tuhan beri buat perempuan ini. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ya, saya ke Matius pasal 15 sebentar, ibu-ibu. Untuk rewardnya, Matius memberi gambaran cukup bagus. Coba Matius 15 bisa ditampilkan. Mungkin ayat yang keberapa ya? 20, I think ya 28. Ya, boleh host. Nah ini rewardnya kan tadi di Markus nggak disebutkan kan. Ya, anaknya sembuh aja, tapi mari kita baca sama-sama ibu-ibu di WOL yang diberkati Tuhan, 23. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang setuju dengan saya katakan, amin. Ya. Nah, ibu-ibu semua, ternyata kalau kita melihat di Alkitab, di kitab Matius pasal yang ke-15, kalau nggak salah nanti ada di Matius pasal 7, kalau nggak salah, itu tentang perwira Roma yang datang di Kapernaum minta anak hambanya disembuhkan kan yang sakit. Ibu-ibu cermati nggak? Orang yang imannya dipuji oleh Yesus, imannya besar, itu semuanya orang di luar Israel. Ya, jadi ada dua orang ini yang imannya dipuji besar. Saya mau banget dipuji Tuhan soal iman. Ya, kalau cuma dipuji soal jadwal pelayanan, kalau cuma dipuji soal, ya khotbahnya bagus ya dia, misalnya. Walaupun saya bukan pengkhotbah yang apa ya, biasa saja, saya sharing aja. Pak Tim juga pengkhotbah bagus. Saya yakin Bu Evelyn juga sharingnya memberkati banyak orang-orang yang bagus-bagus dipakai Tuhan. Tapi kalau cuma dipuji begitu, ngapain sih? Ya subscribernya banyak ya di YouTube, bisa enggak lah, kita enggak mengejar begitu ya.
Followernya banyak, ya enggak lah. Katanya teman saya, doanya hamba-hamba Tuhan sekarang adalah, yaitu tiap hari bukan beri makanan kami secukupnya, beri kami follower secukupnya, katanya. Jadi doanya sudah berbeda nih, karena memang era medsos, katanya. Bercanda saja itu teman saya. Tapi enggak lah. Tapi kalau kita dipuji, iman besar, dan yang memuji adalah pusat iman kita. Wah, itu ibu-ibu banggalah. Banggalah. Tapi dua-duanya orang di luar Yahudi semua. Mereka yang disebut goyim itu orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak dipilih secara fisik, secara keturunan fisiknya Abraham. Ya, tapi ibu-ibu, saya belajar. Nah, yang saya belajar ya ibu-ibu semua dari perempuan ini, dia itu pendekatannya sangat persuasif pada perkataannya Yesus. Ya, jadi memang perempuan ini menurut saya, saya belajar bang. Pendekatannya sangat persuasif pada apa yang Yesus katakan tentang anjing tadi itu. Nah, ibu-ibu semua, ternyata ya kita kan lihat tadi di Markus pasal 7 ya. Yesus berkata nggak layak anak-anak, ya kemudian nggak layak kan, maksudnya roti diberikan pada anjing, harus dikasih ke anak-anak dulu. Ya, jadi ini kontras sebab gini, buat orang Yahudi, ibu-ibu semua ya. Nah, ternyata ibu-ibu semua, Yesus tuh sedang juga mengajar murid-muridnya yang notabene semua orang Yahudi. Mereka ini selama ini merasa kayak superior. Mereka tuh disebut, kalau saya pakai catatan saya itu, mereka kan disebut dengan bangsa pilihan ya, ibu-ibu semua. Itu ada di kitab, kalau nggak salah Ulangan pasal yang ke-7. Coba kita lihat sebentar ya. Ulangan 7 ayat yang ke-6. Ya, ini yang disebut dengan istilah Ibraninya itu adalah Am Segulah. Am Segulah itu adalah, ini adalah itu tuh bangsa yang sangat super, bangsa yang dipilih Tuhan. Ya, oke. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ya, ini kan konteks ini diberikan buat orang Israel waktu itu. Ya, coba bayangkan, mereka dikuduskan, tapi ternyata mereka nggak mau kudus. Mereka dipilih, tapi mereka ternyata memberontak. Ya, mereka mau dijadikan umat kesayangan, ternyata mereka menyakiti hatinya terus. Seperti kita ya, hati-hati. Kita ini umat yang kudus. Yang mau katakan amin, ibu-ibu semua. Jangan sampai sembarangan. Kita ini umat yang kudus. Kita ini dipilih Tuhan. Jangan sampai kita memberontak. Kita ini dijadikan umat kesayangan. Tapi jangan sampai menyakiti hatinya. Dia sayang kita, kita tidak sayang dia. Kan itu kebangetan. Tapi orang Yahudi menganggap itu sebagai istilahnya itu amsekula. Kami ini super, kami ini dipilih, kami disayang. Oke. Tapi begini, ternyata dalam perjalanan mereka lebih banyak memberontak ternyata. Nah, makanya ternyata di narasi yang kita baca di Markus 7 itu Yesus tuh sedang sebetulnya ya sedang mengajar kepada murid-muridnya untuk tidak bersikap superior, untuk tidak sombong, untuk tidak meremehkan, untuk tidak merasa lebih hebat dari yang lain. Ini ternyata Yesus tuh hebat memang, mengajar dua sisi. Dua sisinya ini kena. Ya, dua sisinya kena. Nah, nanti saya akan jelaskan beberapa hal ya. Saya ingin coba orang Yahudi itu menganggap ibu-ibu, ini keras banget. Coba kita lihat ya, Keluaran 11 ayat yang ke-7. Kita jangan berkata ini bukan buat saya Pak Ruben. Kalau kita ngeremehin orang, kita sombong, kita merasa. Nah ini dia ibu-ibu. Apa yang saya mau katakan tolong dipatri di hati kita ya. Pada titik menjadi benar, itu sangat bagus. Tapi kalau orang sudah merasa paling benar, nah itu tidak bagus. Pada titik kita menjadi baik, itu sangat bagus. Tapi kalau orang sudah menjadi merasa sangat baik, yang lain jelek, nah itu sombong. Makanya saya putuskan ya, saya itu mau benar saja, enggak usah merasa benar. Kalau saya merasa benar, saya bisa ngeremehin Desi misalnya, saya bisa meremehkan Velia misalnya, ya, atau Boas misalnya. Ya benar kan, suaminya Velia Boas kan, betul ya. Kalau salah maafkan saya, ya kan, bisa kan, karena saya merasa benar. Nah, ini sebetulnya yang disebut hukum kosher, Bapak Ibu ya.
Kosher itu begini, yang layak dan tidak layak. Jadi kosher dan non kosher itu ya. Mana yang layak dimakan dan mana yang tidak layak dimakan. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel. Nah ini dia, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Coba bayangkan. Jadi anjing itu tidak boleh menggonggong kepada binatangnya orang Israel waktu itu. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Coba bayangkan. Tuhan itu kasih favor sama mereka itu luar biasa. Saya belajar banget. Ya, luar biasa. Tuhan kasih anugerah itu begitu luar biasa. Nah, oke, boleh ditutup lagi itu. Nanti kita akan baca beberapa hal. Sampai di titik ini ibu-ibu bisa menangkap saya enggak? Atau saya membingungkan, atau saya membuat semuanya jadi enggak jelas? Ya, boleh protes kok, enggak apa-apa kan. Kita di Zoom kan enak. Oke ya. Nah, itu Ibu Emilia ya, Emilia itu kayaknya wajahnya saya masih ingat dia ya. Kalau di Senayan City duduknya mungkin di sebelah kanan saya atau apa ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Ya, oke. Nah, pada titik ini jelas ya ibu-ibu ya. Saya soalnya kalau nggak jelas boleh ditanyakan supaya kita belajar sesuatu. Termasuk saya belajar untuk nggak sombong, untuk nggak ngeremehin orang, untuk nggak rasis. Ya, aduh, kalau sampai rasis itu ngeri. Itu evil spirit. Karena menganggap orang lain itu nggak ada artinya. Nah, kalau kita rasis, sorry ya, bagaimana kita bisa sayang jiwa-jiwa? Saya punya cicit rohani, hatinya luar biasa buat Tuhan. Satu kali dia berjanji suaminya, kalau misalnya Tuhan penuhi target, dia akan bawa orang ke Israel gratis, hampir 40-an orang. Dalam anugerah Tuhan, saya diminta jadi pembina rohani. Itu perjalanan ke Israel sekian tahun yang lalu. Dalam perjalanan saya dalam anugerah Tuhan beberapa kali ke tanah Israel. Baru sekali itu saya bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Ibu-ibu tahu nggak yang dibawa? Ya, saya enggak beda-bedakan orang. Kebanyakan orang yang tidak mungkin secara finance bisa keluar negeri. Tapi dibawa. 40-an orang loh, free of charge. Itu melihat itu ibu-ibu. Dan cicit rohani saya ini ikut nemenin. Tinggalkan semua kegiatannya. Ibu-ibu saya lihat dia punya pelayanan. Pelukin satu-satu, doakan satu-satu. Udah keluar uang. Saya tuh bisa menangis loh. Di lobi hotel itu ya ibu-ibu. Tahu nggak? Mereka tuh bawa koper. Ya kopernya ya mungkin polo, tapi polo yang KW begitu. Bisa KW-nya bukan KW 2 itu. Bisa KW 3 kali. Patah semua. Pada patah rodanya apanya. Ya, diajak makan steak, gigi beberapa copot. Pada kentut di lobi, masuk angin karena dingin. Coba. Tapi di situ saya melihat, waduh saya berkata, saya pembina rohani waktu itu, untuk ke sana. Tapi saya harus banyak belajar tentang, ya ampun, memberi hati, memberi hidup, nangis, pelukin orang-orang sederhana. Ya di sana nggak minta apa-apa, doa syafaat buat Indonesia. Sampai saya berkata, Cik, mulia hatimu. Ya, kamu udah breakthrough, kamu udah ngalami terobosan di hati. Ya, untuk tidak rasis secara iman, rasis secara suku, rasis secara posisi. Rasis bisa apa saja ibu-ibu ya. Saya nggak ngomong soal suku saja ya, tapi bisa apa saja. Ya, hati kita jadi betul-betul nggak total buat Tuhan. Nah, ibu-ibu semua, coba ulang Keluaran 11 yang tadi kita baca itu ayat 7 ya. Sampai anjing pun itu tidak boleh menggonggong kepada binatangnya orang-orang Israel gitu tuh. Tadi kita sudah baca ya. Nah, ada satu kitab namanya Kitab Zohar. Ibu-ibu jangan bingung ya. Saya belajar aja. Kitab Zohar itu adalah kitabnya orang Ibrani. Itu menerjemahkan ayat ini begini. Ini gambarannya ya. Ini gambarannya. Kalau seorang ayah lagi makan dengan jubah kebesaran lagi makan dengan anak-anaknya, ya orang Yahudi kalau makan bersama kan itu memang paling penting banget. Disitulah ibadah itu, makan bersama. Nah, ibu-ibu begini, kalau mereka lagi makan, misalnya mereka makan apa lah ya, kita makan apa ya, misalnya makan domba lah ya, domba kali ya, domba lah, atau mungkin ayam kali ya. Ya, misalnya lagi makan, ya jelas mereka enggak makan daging babi lah, pastilah. Ya mereka makan itu. Nah, waktu mereka makan, ini begini. Di ayat itu terjemahnya Kitab Zohar begini. Dagingnya itu dikasih makan untuk
anak-anak mereka. Tapi tulang-tulangnya dilempar ke bawah untuk anjing. Ini gambarannya begitu. Gambarannya ini, gambaran dari ayat ini. Bisa dibayangkan nggak ibu-ibu? Pada titik yang begitu. Nah, ternyata Yesus di titik ini mengajar murid-muridnya untuk begini, tidak boleh bersikap begitu. Ya, nah oke. Sekarang, kenapa isu di Markus 7 ayat 27 sengaja disampaikan oleh Yesus? Kan ini perempuan ini, goyim ini, orang yang secara fisik bukan pilihan ini, seperti kita, datang dengan menyembah. Makanya dari saat kata itu muncul kata proskuneo. Proskuneo itu kan begini, seperti anjing menjilat tangan tuannya. Ya, ibu-ibu mungkin pernah dengar ini. Ini sebuah keintiman, worship yang sangat intim. Ya, intimate worship begitu ya, seperti anjing menjilat tangan tuannya. Nah, kenapa isu ini sengaja disampaikan oleh Yesus? Dia berkata begini, aku kan roti hidup. Ya, Yohanes 8 ayat 48 berkata, aku ini roti hidup. Yohanes 6 ayat 48, bukan Yohanes 8 ya. Akulah roti hidup, barang siapa makan, dia akan kenyang, tidak menjadi lapar. Kenapa dia berkata begini? Roti ini hanya untuk anak-anak. Nah, anak-anak itu tadi yang kita sudah baca ya, bahwa itu gambaran dari itu tuh orang-orang yang dipilih secara keturunan Abraham. Tidak layak roti ini diberikan pada anjing. Nah, saya coba membaca ternyata dalam terjemahan ibu-ibu, saya itu suka belajar saja supaya tahu, karena saya tahu saya orang bodoh. Kalau nggak belajar saya nggak menangkap. Nanti kalau nggak menangkap ya saya nggak menghidupi secara benar ya. Nah, dalam terjemahan yang literal translation ya, dalam terjemahan yang literal translation, kata anjing itu ternyata menggunakan kata namanya kunarion. Kunarion itu artinya the little puppy. Ya, the little puppy. Jadi ini sebetulnya sebuah analogi gambaran bahwa ini little puppy. Ibu-ibu misalnya kayak pudel, terus kemudian kayak apa begitu. Ibu-ibu yang punya peliharaan ini pasti tahu ya. Karena begini, little puppy ini bisa tidur di kamar tuannya. Ya, anak saya ya dari dulu pengen pelihara pengen pelihara pudel ya, baru kita perbolehkan. Karena memang sekarang sudah nggak ada mbak lagi di rumah. Karena dulu mbak kan bukan Kristen, jadi dia bilang kalau bapak pelihara saya keluar loh ya, saya nggak mau. Kemudian apa? Karena kita juga mau jadi berkat buat dia. Ya nggak apa-apa, kita nggak kok, ya, kita tetap jadi berkat buat dia ya, sampai dia melihat hidup kita kan akhirnya ya. Terserah nanti waktunya bertobat, pasti ada waktunya. Tapi sekian tahun kita impartasi banyak hal buat hidupnya ya. Nah, ternyata pakai kata kunarion, little puppy. Ini anjing kecil yang dipelihara, yang kemudian bisa juga masuk ke dalam rumah tuannya, bahkan bisa tidur di kamar tidur tuannya. Ya, para wanita di sini mungkin anak-anak ibu-ibu, atau ya mungkin, saya nggak tahu, kecuali enggak Pak, suamiku pelihara singa, masukkan kamar. Wah, itu lain. Itu isu berbeda ya. Cuman singanya ini singa siapa saya nggak tahu kan ya ibu-ibu ya. Tapi ini adalah itu tuh anjing kecil yang memang layak untuk masuk ke dalam rumah tuannya, itu bahkan ada di kamar tuannya ini. Nah, saya ingin menyampaikan ini buat ibu-ibu semua. Ternyata begini ibu-ibu semua. Wanita ini sudah terbiasa hidupnya itu mengalami banyak cercaan. Oh iyalah. Waktu itu ya Bapak Ibu ya, waktu itu saya yakin apalagi sebelum Yesus mati dan kemudian kita hidup dalam zaman kasih karunia, saya yakin dia sudah biasa dihina. Ya, dia biasa dihina-hinakan. Mungkin dia biasa, maafkan saya, dia biasa dianjing-anjingkan. Ya, mungkin karena kalau orang-orang rasa, makanya hati-hati ya kalau jadi orang Kristen yang sombong, yang rasa hebat. Waduh, itu ngeri. Saya takut banget ke situ, Bapak. Saya takut banget, saya tidak mau. Walaupun itu harus berperang apa yang ada di dalam saya. Oh ya, saya tidak mau menganggap bahwa ibu-ibu semua ini adalah begini. Oh, saya lebih rohani, ibu-ibu. Enggak. Oh, enggak. Bisa saja.
jemaat yang duduk itu lebih rohani daripada pendetanya. Ya kalau pendeta misalnya penuh trik-trik politik, motivasinya pelayanan misalnya hanya untuk uang, sementara jemaat yang datang dengan tulus memberi, menangis di hadapan Tuhan. Bisa jadi kan, bisa jadi. Bisa jadi. Saya menelanjangi diri saya sendiri, nggak apa-apa. Karena ini soal apa yang ada di hati. Ya, nah Yesus sengaja melempar isu ini supaya begini, mengubah murid-muridnya. Kamu nggak boleh rasa sombong, kamu nggak boleh rasis, kamu nggak boleh rasa paling hebat. Yang lain itu disepelekan, nggak boleh. Ya, kamu nggak boleh hormati siapapun, termasuk anak-anak kecil yang memang bersuara pada kita. Saya suka loh mendengar anak-anak muda sekarang berbicara. Saya kemarin ketemu satu hamba Tuhan muda, namanya Pastor Elias Sutopo. Kakeknya Om Sin itu, Om Sutopo itu pendiri gereja Bethel Tabernacle. Beliau meninggal belum lama ini, usia 103 tahun. Amazing nggak? 103 tahun. Zaman hari gini, ibu-ibu, orang bisa mencapai usia 103 tahun dan meninggalnya tenang, tidak kesakitan. Ditanya sama kakak rohani saya, apa om kuncinya kok bisa panjang umur? Jawabannya tahu ibu-ibu. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak ibu-ibu? Jawabannya apa beliau ini? Baca Alkitab tiap hari 4 jam. Beliau membaca Alkitab tiap hari 4 jam. Saya ketemu cucunya kemarin, namanya Elias Sutopo. Itu pengarang lagu apa sih itu? Apa sih? Ya, lagunya terkenal kok. Lagunya terkenal. Apa lagu itu ya? Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Oh iya itu. Itu lagunya itu. Terkenal itu lagunya itu. Mereka punya tim praise and worship. Oh iya, itu ada Joan siapa ya? Satu-satunya yang kuat, satu-satunya yang ku andalkan. Ya betul itu. Itu juga salah satu lagunya. Kita semua diberkati. Still young, masih muda banget. Celana robek-robek, biasalah anak muda. Bukan karena tidak mampu beli kan, memang model anak muda kan. Tapi saya diberkati. Kita ngobrol, dia punya sudut pandang luar biasa. Saya berkata, Elia, please kasih advice ke kakak. Ya, beritahu apa-apa. Saya menikmati seperti saya makan kenyang sekali kemarin berbicara. Saya makan kenyang. Saya kalau ketemu orang yang bisa memberi makan, saya itu bisa kenyang loh, Ibu. Pernah nggak ibu-ibu ketemu orang yang bikin kita malah lapar? Ya, karena dia nyedot kita terus. Nggak pernah ngasih makan apa-apa sama kita. Ya kan? Bikin kita lapar terus, kurus kering terus. Nah, itu lain memang ya. Tapi kembali lagi ke sini ibu-ibu semua, bahwa Yesus sedang mengajar murid-muridnya bahwa begini, kamu jangan sombong. Kamu jangan merasa superior. Kamu jangan rasa paling rohani, kamu jangan rasa luar biasa. Ya, itu di satu sisi. Dia sedang mengajar murid-murid. Makanya ibu-ibu tahu nggak? Coba kita lihat, saya lompat-lompat saja nggak apa-apa. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Petrus ini kan orang yang sangat rasa apa ya? Sangat berharap saya nggak salah ayatnya, tapi kayaknya benar. Di tulisannya dia, ibu-ibu. Saya berharap nggak salah ayat. Nah ini, ya, Petrus itu lama kemudian dia ada di kota Roma, dia meninggal di sana, disalib terbalik oleh Kaisar Nero. Ya kan? Dia disalib terbalik. Ya, dia disalib, dia ngomong aku nggak layak karena aku mau disalib terbalik. Ya, dia nggak layak seperti Yesus kan. Nah, tapi dia berkata sama orang-orang dari bangsa-bangsa kafir, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Coba ibu-ibu compare tadi dengan kitab Ulangan pasal yang itu ya, yang kita tadi baca, di mana Tuhan berkata sama orang Israel, kamu bangsa pilihan, umat kesayanganku, aku pilih untuk menjadi umat kesayangan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yang bersukacita dengan identitas ini. Mari katakan, wow. Ya, ibu-ibu semua. Jadi ternyata begini, ini identitas ini diberikan buat kita. Ya, dalam bahasa aslinya ditulis dengan ada benih ilahi di dalam.
Itu yang disebut dengan Zerah Nifkan. Kamu punya benih ilahi. Kamu punya kekuatan untuk memberitakan siapa Tuhan itu. Ini untuk kita, Ibu-ibu. Petrus berubah, Ibu-ibu semua. Wah, saya itu melihat ya, Yesus itu punya hikmat sangat dalam. Ya, ternyata dia nggak ngomong kasar sama wanita ini, walaupun keras bahasanya. Ya, orang berkata begini sama saya dulu, Pak Rubin, mungkin Tuhan menguji wanita ini ya. Nah, sorry to say ya, bolehlah. Tapi saya bilang, Tuhan kan maha tahu. Tuhan tahu lah. Tuhan tahu yang ada di dalam saya kok. Tuhan tahu yang ada di dalam hatinya Ibu Evelyn kok. Tuhan tahu yang ada di dalam hatinya Emily kok. Tuhan tahu yang ada di dalam hatinya Desi kok. Tuhan tahu ada yang ada di dalam hatinya ibu-ibu kok. Ya. Tapi ternyata sekali lagi, saya mau berkata buat kita semua, ya, bahwa begini, Tuhan itu sedang memang betul mengajar murid-muridnya yang lebih penting untuk tetap rendah hati. Cuman saya kagumnya begini, yuk ibu-ibu jadilah seperti perempuan ini. Dia mendengar ini, dia tanggapi dengan rendah hati. Dia sangat persuasif, dia tidak marah, dia tidak kecewa. Walaupun dia punya kebutuhan mendesak, bayangkan. Orang punya kebutuhan mendesak, dibegitukan. Ya, kadang-kala kita ya baru doa belum dijawab saja kita marah. Baru apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan, kita kecewa. Mari belajar dari wanita ini, kegigihannya, ketekunannya, ya kan? Dia tekun, perseverance, dia punya ketekunan yang luar biasa, dia punya kegigihan, sekelilingnya hina dia, orang remehkan dia, tapi enggak, dia maju terus. Makanya betul ya, orang yang hidup dalam harapan itu tidak pernah terlempar ke belakang. Harapan tidak pernah mundur ke belakang. Harapan tidak membuat kita terlempar ke belakang. Harapan itu selalu bergerak maju ke depan situasi apapun yang terjadi, walaupun nggak nyaman buat kita. Itu harapan. Ciri orang yang kehilangan harapan ada dua. Selalu komplain dan selalu apa? Selalu komplain dan selalu membanding-bandingkan. Dan juga cynical. Orang yang ibu-ibu ya, kalau ketemu orang yang gampang sinikal, sinis terus, apa-apa sinis, lihat yang baik sinis, dengar yang baik sinis, lihat orang lain maju sinis, lihat keadaan sinis, semuanya sinis. Sebenarnya kan begini ibu-ibu semua, sebetulnya begini ya, keadaan apapun yang terjadi, asal respon kita benar, itu semuanya baik. Misalnya, saya beri contoh, kalau hal negatif datang ke kita responi dengan positif, hasilnya positif. Tapi kalau keadaan yang baik datang ke kita, responnya kita negatif, hasilnya negatif, walaupun keadaan baik datang ke kita. Misal, keuntungan ya turun, tapi masih untung. Biasanya untung misalnya berapalah, 70%, sekarang turun, untungnya cuma 30%. Padahal untung loh. Ya orang yang sinis selalu marah. Jadi begini, mau positif mau negatif, kalau direspon negatif, hasilnya negatif. Tapi mau positif mau negatif, kalau direspon positif, hasilnya apa Ibu? Positif. Nah, saya berdoa di Women of Love ini, miliki ketekunan, terus kuat dalam pengharapan, nggak usah minder, nggak usah kecewa, nggak usah salahkan keadaan, nggak usah marah dengan situasi. Karena begini, Tuhan cari wanita seperti ini. Tuhan berkata, nggak layak roti diberikan pada anjing. Ternyata ibu-ibu semua, Tuhan memakai katanya, bukan kasar, bukan liar, tapi dia berkata begini, Kunarion, ya kan, little puppy, ternyata, kamu layak kok masuk ke tuanmu, di dalam tuanmu, bahkan kamu bisa tidur kok di ranjang tuanmu. Makanya betul kan. Karena wanita itu dia biasa dihina yang ngeri-ngeri. Dengar ini, oh ini beda ini. Ya, walaupun Yesus tetap menegur dia untuk tetap rendah hati. Makanya ibu-ibu tahu, begitu kemudian Yesus berkata begini, wanita ini berkata kan benar Tuhan, tapi kan layak ya, remah-remah yang jatuh dari anak-anak, anjing makan. Ibu-ibu tahu nggak? Wanita ini bisa mengambil kesempatan dari apa yang Yesus ajarkan. Coba ibu-ibu belajarlah begini.
Apa yang Tuhan ajarkan buat kita, ambil itu sebagai kesempatan untuk kita berubah, kita tetap kuat. Makanya Yesus berkata begini, ibu, imanmu besar. Jadilah sembuh buat anakmu. Nah, saya berharap kita belajar hari ini untuk kita, ya sekali lagi ya, Yesus mengajar dua sisi. Untuk murid-muridnya tidak sombong, tapi di sisi lain, wanita ini juga kemudian begini, mengalami breakthrough terobosan karena dia dihargai. Saya ingatkan buat kita, Yesus sayang kita, Yesus tidak pernah tinggalkan kita, dia selalu memperhatikan kita. Saya berdoa di Women of Love akan muncul seperti perempuan dari Syrophoenicia ini. Tetap kokoh, tetap konsisten, tetap teguh, tetap maju dalam pengharapan, situasi apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin berdoa buat ibu-ibu semua. Thank you buat kepercayaan untuk ibu-ibu mendengarkan sharing ini. I want pray for you all. Saya ingin berdoa buat ibu-ibu semua. Mari buka hati bersama. Ya, buka hati bersama. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Seringkali banyak keadaan yang menghina kita. Seringkali banyak keadaan yang mengecewakan kita. Seringkali situasi kondisi menghimpit kita begitu sadis, begitu tajam, begitu luar biasa. Pertanyaan saya, masihkah kita tetap konsisten pada Dia? Melihat dengan sudut pandang yang seperti Tuhan mau. Mari belajar dari wanita ini. Imannya dipuji oleh Tuhan sendiri yang adalah sumber iman kita. Saya bertanya, kalau Tuhan lagi cari iman-iman di Women of Love, di City of Love Church ini, apakah dia ketemukan orang-orang yang seperti ini? Bapak hamba berdoa, korapa sedekarapalapa, hakarapa sedekarapapapa. Hamba berdoa Tuhan, terobosi hati kami, biar apa yang kau sampaikan ini sungguh-sungguh termeterai di hati kami. Kami mau tetap melekat pada Tuhan. Kondisi memang tidak gampang, kadangkala tekanan, bahkan kadangkala hinaan sering bertubi-tubi datang dalam hidup kami. Penyepelean apa saja. Tapi kami tahu Tuhan menghargai kami. Tuhan tak pernah kasar pada kami. Engkau lemah lembut dan rendah hati. Bahkan Kau pilih kami. Berkati umat-Mu yang ada di Women of Love. Satu persatu ibu-ibu yang lagi susah Tuhan hiburkan. Yang lagi goyang Tuhan tegakkan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja ini, lewat gereja ini Tuhan dipermuliakan, akan muncul penyembah-penyembah yang tulus, penyembah-penyembah yang selalu setuju dengan Tuhan. Pastor Tim dengan Pastor Evelyn dan semua diaken yang ada di gereja ini, Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan. Thank you, Setiap Pak wanita Rubin. Tuhan diberkati Tuhan. Thank you, Ibu. Thank you, Bu Evelyn. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan informasi pengumuman untuk 1 minggu untuk ibadah minggu depan Women of Love akan dilayani oleh Pastor Iliana Widodo seperti biasa jam 11 siang. Untuk ITM besok hari Rabu tanggal 16 Maret akan dilayani oleh Ibu PDM Julita Manik seperti biasa jam 8 malam via Zoom. Dan untuk Sunday Service 20 Maret juga dilayani oleh Ibu PDM Julita Manik secara live streaming jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu wanita Tuhan yang ingin datang bisa booking seat melalui CLC Apps. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebab Engkau yang anak domba Darahmu tercurah di atas Kalvari. sebab Engkau yang layak. Sebab
Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Rubin Ong atas waktu dan juga pelayanan Bapak di Women of Love. Dan juga yang luar biasa pesan firman Tuhan yang sangat memberkati setiap kita di Women of Love. Tuhan Yesus menyertai Pak Rubin, Ibu Lili, anak, dan juga nanti dalam pelayanan yang sekarang juga sedang dilakukan di Batu Malang. Tuhan menyertai dan selalu membuat berhasil selalu Pak Rubin. Thank you, Mari. Pastor Tim. Ya, thank you. Nah, para wanita Tuhan, mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pesan-pesan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang percaya dan diberkati dan yang terutama yang dikasih Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai semua wanita Tuhan yang dikasih Tuhan dan juga Tuhan menyertai Pak Rubin dan keluarga selalu. Tuhan menyertai.